melakukan praktikum injeksi insulin. Nah, sebelum praktikum kita lakukan, kita harus tahu dulu nih apa itu injeksi insulin. Injeksi insulin adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk menginjeksikan atau menyuntikkan insulin ke dalam tubuh pasien. Biasanya ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Kenapa pasien diabetes mellitus harus diinjeksi insulin? Karena pasien diabetes mellitus memiliki permasalahan pada produksi insulin ataupun sama sekali tidak memproduksi insulin, sehingga insulin itu dibutuhkan untuk proses metabolisme. Nah, tujuan dari praktikum kita pada hari ini adalah yang pertama adalah agar mahasiswa nanti bisa menyiapkan alat-alat apa yang dibutuhkan untuk injeksi insulin. Yang kedua, mahasiswa mengetahui apa itu fungsi injeksi insulin. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui di mana saja lokasi-lokasi injeksi insulin. Dan yang paling penting keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan cara melakukan injeksi insulin. Oke, sebelum tindakan kita akan mulai, yang lebih dulu saya sampaikan adalah injeksi insulin. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya injeksi insulin diberikan pada pasien DM. Nah, pasien DM ini memiliki permasalahan pada pankreasnya, sehingga kita butuh ada asupan insulin tambahan dari luar untuk membantu proses metabolisme pada pasien-pasien DM. Nah, bagian tubuh mana saja yang bisa dilakukan injeksi insulin? Jadi injeksi insulin bisa dilakukan pada gambar berikut ini, ya. Jadi di sini ada lokasi-lokasi tempat injeksi insulin. Ada di bagian lengan bagian atas, di bagian perut, di bagian paha bagian depan, dan juga di bagian gluteal di bagian belakang, dan juga bisa di bagian pinggang dari pasien. Nah, dalam setiap posisi ini ternyata memiliki aksi yang berbeda-beda. Di bagian lengan ini aksinya medium, jadi dia berefek medium. Sedangkan di perut berefek lebih cepat. Sedangkan di bagian kaki biasanya berefek lebih lama. Nah, sampai sini Sobat Iksada TV sudah tahu bahwasanya lokasi-lokasi itu tidak sembarangan kita bisa injeksi insulin dimanapun itu. Kita injeksi di bagian-bagian, khususnya bagian-bagian yang memiliki lapisan subkutan yang tebal atau lapisan lemak yang tebal. Itulah pembukaan pada praktikum kita hari ini. Habis ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menginjeksi insulin. Ya, untuk praktikum kali ini kita akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama kita sediakan biasanya spade. Spade ini digunakan khusus untuk injeksi insulin. Ada yang jenis yang lain, jadi selain spade insulin ini bisa menggunakan pen. Jadi di sini pen insulin ini bisa untuk memberikan insulin pada pasien. Kita juga menyediakan vial yang berisi insulin nanti untuk diberikan kepada pasien. Selain itu kita juga butuhkan swab alkohol dan juga handscoon. Jadi handscoon juga kita gunakan dalam praktikum ini. Setelah kita mempersiapkan alat, kemudian kita menyapa pasien. Selamat pagi Bapak. Saya perawat Angger, saya perawat Bapak pada pagi hari ini. Hari ini kita jadwalnya untuk injeksi insulin atau menyuntik insulin pada Bapak. Kemarin kita sudah lakukan kepada Bapak, sekarang kita mau menginjeksikan lagi kepada Bapak untuk memberikan insulin kepada Bapak. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membantu metabolisme Bapak. Seperti itu Bapak ya. Tindakan ini selama sebentar saja, kurang dari 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelum tindakan saya lakukan, marilah kita berdoa Pak supaya tindakan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Sebentar ya Pak, saya persiapan alat. Kita cuci tangan. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Oke, setelah kita menggunakan handscoon, kemudian kita mempersiapkan insulin yang dimasukkan dalam spade. Kita siapkan spade-nya dulu. Nah,
dalam speed insulin ini kita pastikan pasiennya benar, jadi pasiennya betul dengan pasien siapa, sesuaikan dengan gelangnya, terus kemudian disesuaikan dengan kartu pasien untuk menginjeksi insulin. Jadi kita pastikan benar-benar insulin ini diberikan pada pasien yang tepat. Terus kemudian kita pastikan dosis yang diberikan kepada pasien berapa. Sesuai dengan resep tadi dokter, kita akan diberikan injeksi sejumlah 12 unit. Maka kita taruh di 12 unit. Setelah kita, untuk pertama kali caranya untuk mengambil insulin ini, yang pertama adalah kita swab dulu alkohol di vialnya. Kita swab di vialnya satu ini aja. Setelah itu kita ambil insulin. Nah, ada trik untuk mengambilnya. Biasanya untuk biar kita mengambilnya dengan dosis yang benar, kita tarik dulu di posisi unit yang sudah diresepkan. Setelah itu baru kita tusukkan seperti ini dan kita tekan ke dalam speed udaranya. Setelah itu kita ambil sesuai dengan dosis yang kita butuhkan. Biasanya ini sudah dibantu oleh tekanan yang kita berikan tadi. Pastikan jarumnya ada di cairan sehingga yang keluar nanti adalah cairan. Nah, seperti ini. Pas 12 unit. Nah, pastikan tidak ada udara. Setelah itu kita siap untuk memberikan injeksi insulin pada pasien. Kita siapkan juga instrumen. Kita siapkan swab alkohol. Ya Bapak, pada kesempatan ini saya akan menginjeksi insulin seperti kemarin. Kalau saya boleh tahu, kemarin Bapak diinjeksi di bagian mana Bapak? Di bagian bawah. Di bagian bawah sini ya Pak? Oke. Karena biar tidak ada membekas pada pasien, biasanya kita melakukan rolling untuk posisi injeksi. Biasanya kemarin bahu sebelah kanan, kita boleh rolling ke bahu sebelah kiri, atau kita boleh rolling ke bagian perut pasien. Nah, hari ini Bapak saya akan melakukan injeksi di bagian perut Bapak. Jadi nanti injeksinya sama seperti kemarin, tidak membutuhkan waktu lama. Bapak bersedia? Oke. Setelah itu kita persiapkan alat-alatnya tadi. Terus kemudian kita siap untuk menginjeksi ke pasien. Ya Bapak, permisi. Kemudian kita buka bagian yang akan kita injeksi. Kita identifikasi apakah di sini ada ruang merah atau kebiruan atau lebam. Ketika ada lebam, ruang merah atau kebiruan, kita pindah ke posisi lain. Kalau tidak ada, maka kita siap untuk melakukan injeksi. Permisi Bapak, kita swab. Boleh kita ulang, kita balik seperti ini. Terus kita siap melakukan injeksi insulin. Tarik nafas Bapak, kita injeksikan perlahan, kemudian kita langsung berikan insulin kepada pasien. Kita tahan sebentar, setelah itu kita tarik. Nah, pada injeksi insulin ini tidak boleh ditekan atau dipijat-pijat, jadi harus ditahan seperti ini. Dan beda dengan injeksi intravena atau injeksi arteri yang keluar darah. Jadi biasanya injeksi insulin tidak keluar darah yang begitu besar karena injeksinya masuk hanya ke dalam subkutan saja. Jadi kita tahan seperti ini, tidak perlu untuk dipijat-pijat. Nah, jika menggunakan pen atau insulin pen, maka di sini kita tidak usah melakukan pengoplosan atau pengambilan insulin dalam vial. Jadi insulin sudah tersedia biasanya dalam pen. Nah, di sini yang perlu diganti adalah jarum. Jadi jarum ini perlu diganti karena disposable ya, single use. Jadi hanya dipakai sekali saja. Setelah kita ganti yang baru, kemudian kita siap gunakan ke pasien. Nah, sama seperti injeksi insulin tadi, kita pastikan bahwa pasiennya benar, dosis yang akan diberikan kepada
pasien benar. Jadi di sini ada ulir, di paling bawah ini ada ulir. Jadi di paling bawah ini ada ulir. Di ulir ini kita bisa sesuaikan dengan dosis yang diberikan kepada pasien tadi, diberikan 12 unit. Jadi kita pasang di 12 unit. 12 unit akan kita berikan kepada pasien. Setelah itu kita buka. Kita swipe. Setelah itu kita siap injeksikan kepada pasien. Posisi sudutnya 90 derajat. Jadi sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kita siap injeksikan kepada pasien. Setelah kita swipe, kita harus kita tegalkan sampai 0 dan kita tarik. Bapak, terima kasih, injeksi sudah saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana apa yang Bapak rasakan sekarang? Masih ada nyeri-nyeri sedikit, Pak? Iya. Nanti ketika ada masalah apa-apa, Bapak bisa menghubungi nurse station untuk menghubungi kami dan kami akan cek langsung. Gitu ya, Pak. Injeksi insulin akan tetap berikan besok pagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian kita lepas sarung tangan. Terima kasih. Kita lepas sarung tangan. Dan kita cuci tangan. Ya, itulah Sobat Iksada TV, praktikum injeksi insulin yang kita bisa aplikasikan pada pasien DM. Semoga praktikum ini bisa menambah wawasan adik-adik sekalian, dan juga dengan tujuan tadi adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana cara menginjeksi insulin. Prinsipnya injeksi insulin adalah injeksi yang paling mudah, karena pada pasien DM biasanya ini bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Nah, dengan informasi ini semoga menambah keilmuan dari adik-adik Sobat Iksada TV semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.